Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Partai Demokrat juga menjalin komunikasi politik dengan Partai Gerindra. Mas Agus, apa yang dicari dari pertemuan Demokrat dengan Gerindra? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan Gerindra, dengan partai-partai politik lainnya, kami juga terus membangun komunikasi. Dan itu penting, sekali lagi, kita tidak boleh hanya terpaku pada komunikasi menuju 2024, tetapi banyak juga sebetulnya yang harus kita bicarakan tentang kondisi Indonesia hari ini. Justru yang sering disconnect adalah ketika politisi sudah hanya berpikir next election, pemilu berikutnya, tetapi lupa bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Rakyat sedang susah. Daya beli masyarakat sangat terpukul. Harga-harga luar biasa, melambung tinggi. Komoditas pangan, energi, BBM yang semua akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, dalam pertemuan-pertemuan politik dengan partai lain, saya lakukan juga diskusi tentang isu-isu rakyat. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam setiap diskusi itu selalu kami juga melihat apakah ada peluang-peluang lain dalam politik praktis menuju 2024. Dan ini masih sangat terbuka. Itu juga kita lihat kemarin sejumlah partai juga tetap melakukan safari politik walaupun sudah seolah-olah terbangun dalam koalisi-koalisi tertentu dan saya menghargai itu. Saya rasa itu sesuatu yang positif dan diberikan ruang kepada masyarakat untuk menilai apakah partai-partai politik pilihannya juga memiliki logika, kedewasaan dan juga wisdom untuk terus terbuka dengan satu sama lainnya. Chemistry yang dirasakan ketika bertemu Gerindra sama tidak dengan chemistry yang dirasakan ketika bertemu dengan Nasdem dan PKS? Nanti kita ngobrolnya sambil ngopi aja kalau itu ya. Oke, tapi menarik Mas Agus, kan kita melihat sendiri ya setiap partai itu sudah mulai menjajaki bersilaturahmi, membangun komunikasi politik satu sama lain. Tapi ada pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan yang mengatakan kalau PDI Perjuangan itu menutup komunikasi politik dengan dua partai, Demokrat dan PKS. Tanggapan Mas Agus gimana? Iya, saya pikir itu hak beliau untuk menyampaikan apakah itu pandangan pribadi atau organisasi. Saya rasa setiap orang punya kebebasan untuk berbicara. Dan saya menghargai setiap kebebasan berbicara itu. Tapi yang jelas kami tidak pernah memiliki sikap untuk menutup diri atau tidak membuka komunikasi dengan siapapun. Dan saya rasa bukankah itu yang diharapkan oleh masyarakat kita juga. Buat apa seolah-olah selalu ada sekat yang tebal yang kemudian dianggap sebagai konflik permanen, permusuhan abadi. Padahal pada akhirnya politik itu adalah kontes gagasan. Kita ingin Indonesia makin baik ke depan. Buat apa seolah-olah permusuhan itu abadi? Dan bukankah rakyat kita juga harus disuguhkan dengan perilaku politik yang bermartabat, tapi juga sejuk, damai. Karena pada akhirnya harus ada batas kompetisi ketika panggilan untuk bangsa dan negara itu lebih kuat untuk semua. Menarik kata-kata sejuk, karena kita tadi menghubungkan dengan konteks kebangsaan, bagaimana kita ingin melihat pemilu 2024 berjalan lebih baik. Ada residu dari pemilu-pemilu sebelumnya, Mas Agus, politik identitas, polarisasi yang terus kita rasakan sampai sekarang dampaknya. Visi Demokrat dalam mencegah hal serupa terjadi kembali di pemilu berikutnya, bagaimana Mas? Kami tegas dan insya Allah akan terus konsisten sebagai partai dengan jati diri nasionalis religius. Di tengah, bukan berarti tengah itu tanpa punya pilihan atau jati diri, justru kami sangat meyakini bahwa tengah itu berarti kita tidak ingin terjebak pada polarisasi ekstrim kanan dan ekstrim kiri yang hanya akan memecah belah bangsa. Saya menyayangkan dan tentu menyerukan kepada semua, apakah politisi, apakah aktor-aktor tertentu yang hanya berupaya untuk mengeksploitasi perbedaan identitas di antara kita. Itu sudah final bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, yang plural. Dan itulah mengapa kita bersatu dengan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, konsepsi dasar NKRI, tetapi jangan kemudian di masa sekarang, apalagi era digital yang carut-marut, disinformasi itu bagaikan tsunami, bisa menggulung siapapun, akhirnya terjadi perpecahan. Residunya yang sampaikan Mbak Sylvia tadi terasa sampai sekarang. Oleh karena itu, mari kita cegah bersama, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan juga partai yang kita pimpin ini untuk meyakinkan
Menuju menang banyak cara, Ya. tapi bukan menggunakan politik identitas. Baik, dan Demokrat berjanji ya, berani komit kalau tidak akan menggunakan cara-cara politik identitas, tidak akan mengeksploitasi politik Ya. identitas demi kemenangannya ya. Ya. Oke, Mas Agus, saya ingin menyentuh soal adakah amanah atau titipan, karena Mas Agus kan merupakan putra Presiden SBY. Dengan luar biasa waktu itu pencapaian Pak SBY membawa Demokrat ke puncak, kemudian menjadi presiden selama 2 periode. Apakah ada semacam titah dari Pak SBY supaya Mas Ahy menyamai pencapaian ini? Dan apakah ini membuat Anda terbebani, Mas Agus? Alhamdulillah saya memiliki orang tua, baik Pak SBY dan almarhumah Ibu Ani. Jadi kalau tadi Mbak Sylvia nanya, apa perbedaan SBY dengan AHY? Yang paling tahu almarhumah Ibu Ani. Ya. Karena beliau yang paling tahu suaminya dan paling tahu anak-anaknya. Tapi saya boleh cerita di sini, saya bersyukur karena kedua orang tua saya tidak pernah memberikan beban yang berlebihan sejak saya kecil. Terus memotivasi untuk kita tumbuh, berkembang, maju dan berprestasi, yes, iya. Sampai kapanpun pasti setiap orang tua ingin anaknya lebih baik dan sukses dibandingkan dirinya. Tetapi tidak pernah seingat saya yang terlalu berlebih-lebihan sehingga kita menjadi confused, menjadi bingung sendiri. Dan akhirnya mempertanyakan apakah kita punya karakter atau punya jati diri sendiri begitu. Nah, beliau tidak seperti itu. Bahkan justru sebaliknya, jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Ya. Selalu mengatakan seperti itu, artinya saya harus punya kemandirian dan juga punya nilai-nilai yang saya yakini benar untuk diterapkan. Dan dalam setiap ujian, termasuk juga dalam jatuh bangun dan suka duka kehidupan, termasuk karier, itu selalu harus ada hikmah dan pelajaran yang harus saya ambil dan jalankan. Sehingga saya tidak pernah merasa dibebani, tidak pernah merasa dipaksa untuk mengambil keputusan A dan B. Dan kalaupun kemudian tumbuh sendiri, tentunya beliau akan memberikan blessing dan doa terbaiknya. Baik, oke. Karena Mas Agus sudah menyinggung ya pesan-pesan dari orang tua, kemudian kami ingin menunjukkan foto ya kedekatan Mas Agus dengan almarhumah Ibu Ani yang kita tahu hubungannya sangat harmonis. Adakah kata-kata dari Ibu Ani yang selalu bisa menjadi penyemangat Mas Agus ketika menghadapi kegalauan, kesulitan dalam hidup? Adakah kata-kata dari almarhumah Ibu Ani? Iya, saya merinding setiap kali ditanya pesan atau harapan Ibu Ani dan juga adalah sekaligus doa. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Itu yang juga selalu mengiringi perjalanan saya dalam suka dan duka. Ibu Ani adalah orang yang tough, yang kuat mentalnya. Putri seorang prajurit, istri seorang prajurit, dan ibu dari seorang prajurit. Beliau tahu persis bahwa kehidupan baik itu di dunia militer dan juga dunia politik penuh dengan resiko dan juga konsekuensi. Beliau hanya ingin meyakinkan kepada kami, anak-anaknya, saya dan adik saya, agar selalu memiliki mentalitas yang kuat, menghadapi segala ujian. Dan dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, dan juga dengan cara-cara yang baik, insya Allah akan sampai di tujuan. Itu yang selalu beliau ingatkan. Jadi saya selalu berbesar hati ketika sedih, segera bangkit karena pesan Ibu Ani tersebutlah yang selalu menguatkan saya. Baik, ini kami tampilkan ya foto-foto Ibu Ani dengan Mas Agus, dengan cucu juga ya? Iya, Aira. Oke, Aira. Baik, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, terima kasih telah berbagi cerita bersama kami di Metro TV. Pemirsa, demikianlah wawancara eksklusif saya bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY. Dan demikian juga penutup sekaligus menjadi penutup di acara program Prime Time News hari ini. Saya Zylvia Iskandar, pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Metro TV.